Tim gabungan TNI, Polri, dan Basarnas membawa rombongan Kapolda Jambi berhasil dievakuasi dengan menandu sejumlah orang menuju posko utama lapangan KONI Merangin, Jambi. Adapun Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono termasuk paling terakhir dievakuasi. 2 jenis helikopter dikerahkan untuk mengevakuasi rombongan Kapolda Jambi. Rombongan Kapolda Jambi yang berhasil dievakuasi kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta rombongan juga hadir di RS Bayangkara guna melihat kondisi keadaan Kapolda Jambi pasca penyelamatan. Tentunya terhadap yang bisa dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Jambi akan dirawat di sini. Namun nanti apabila dari hasil keputusan dokter setelah dilakukan pemeriksaan secara lengkap diputuskan untuk dirawat di Jakarta, maka kita akan mempersiapkan untuk perawatan selanjutnya. Yang jelas kondisi pasien semuanya berangsur membaik ya. Kapolri mengapresiasi ke seluruh tim gabungan TNI Polri yang sudah berhasil evakuasi Kapolda Jambi beserta anggota yang menjadi korban jatuhnya helikopter. Dari Kota Jambi, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Turki masih dihantui gempa bumi susulan. Tercatat 6 orang tewas saat gempa susulan bermagnitudo 6,4 yang kembali mengguncang Turki. Enam orang tewas serta ratusan orang terluka dalam gempa susulan yang terjadi di wilayah perbatasan Turki dan Suriah pada Senin malam. Gempa susulan terjadi hanya 2 minggu setelah gempa besar menewaskan lebih dari 47.000 orang dan menghancurkan ratusan ribu rumah. Gempa berkekuatan 6,4 berpusat di dekat kota Turki, Antakya, dan dirasakan di Suriah, Mesir, hingga Libanon. Saat gempa susulan terjadi, masyarakat terkejut hingga berlarian untuk menyelamatkan diri. Badan Penanggulangan Bencana Turki mencatat lebih dari 6.000 gempa susulan terjadi setelah 2 gempa bumi besar mengguncang Turki pada 6 Februari 2023. Afad bahkan memperingatkan gempa susulan setelah gempa dahsyat melanda selatan Turki juga akan terus terjadi. Sementara itu, Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB Bambang Surya Putra mengatakan tim medis Indonesia saat ini berstatus siaga untuk menyambut korban-korban gempa yang kemungkinan diungsikan ke Rumah Sakit Lapangan Indonesia di Hasa, Hatay, Turki. Ya, dari update yang kami dapatkan dari pihak AFAD atau BNPB di Turki, per pagi ini didapat catatan 217 korban terluka dan kemudian 3 korban meninggal. Dan kami menstandbykan penuh seluruh sumber daya kita, yaitu INASAR dan juga INA IMT untuk standby membantu korban-korban yang mungkin akan juga diungsikan pada lokasi-lokasi rumah sakit lapangan kita. Sementara tim Indonesia Search and Rescue atau INASAR yang telah menyelesaikan misi kemanusiaannya selama 8 hari di Turki tengah menunggu perkembangan terkini terkait gempa susulan yang terjadi. Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Turki dan Suriah. Bantuan berupa bahan makanan, pakaian, dan alat pembangkit listrik berupa genset. Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI, Kapolri, dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju hari ini melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Turki dan Suriah. Bantuan yang diberikan berisi 140 ton bahan makanan dan bahan logistik dengan menggunakan 4 pesawat jenis Boeing. Presiden Jokowi mengatakan akan terus berdiplomasi kemanusiaan dan berharap bantuan tersebut berguna bagi para korban gempa Turki dan Suriah. Kita akan mengirimkan 4 pesawat ke Turki dan ke Suriah yang berisi 140 ton bahan makanan dan bahan-bahan
logistik lainnya yang sangat diperlukan di sana. Sebelumnya juga telah kita kirim tim SAR dan tim medis serta rumah sakit lapangan yang sangat membantu, plus juga pesawat Hercules yang sangat membantu awal-awal evakuasi korban-korban bencana gempa yang ada di Turki maupun Pihak TNI Polri meminta KKB pimpinan Egyanus Kogoya yang diimbau untuk segera menyerahkan diri. Jika tidak, aparat gabungan TNI Polri akan melakukan tindakan penegakan hukum. Aparat gabungan TNI Polri telah mendeteksi lokasi keberadaan pihak KKB pimpinan Egyanus Kogoya yang menyandra pilot pesawat Susi Air. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa meminta agar kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya segera menyerahkan diri. Jika tidak, maka aparat TNI Polri akan melakukan tindakan penegakan hukum. Menurut Pangdam, saat ini kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya sudah terpecah belah dalam beberapa kelompok setelah adanya operasi penyelamatan. Upaya dan langkah-langkah yang diambil sudah diperhitungkan untuk menyelamatkan pilot pesawat Susi Air. Prioritas utama dalam operasi ini tetap adalah keselamatan pilot. Setelah ada operasi ini, mereka terpecah dalam beberapa kelompok-kelompok. Dan ini sudah kita deteksi juga. Jadi semuanya sudah kita deteksi keberadaannya. Oleh karena itu saya menghimbau khususnya kepada kelompok-kelompok Egyanus Kogoya agar menyerahkan diri itu lebih baik. Ya, kita berdialog menyerahkan diri itu lebih baik daripada nanti akan ada tindakan-tindakan menegakkan hukum yang akan diambil oleh TNI Polri. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nduga juga sudah mengutus para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berkomunikasi dengan pihak KKB agar melepaskan sang pilot. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Tim gabungan evakuasi 18 orang yang diduga jadi target penyanderaan oleh KKB dari Nduga ke Timika, Papua. 10 orang diantaranya pekerja yang tengah membangun puskesmas dan 8 orang lainnya warga setempat. Tim gabungan dari TNI mengevakuasi 10 pekerja puskesmas dan 8 warga dari kampung Alamak ke Timika, Papua. 18 orang ini dievakuasi dengan menggunakan helikopter milik TNI. Dari 18 orang yang dievakuasi, 10 orang diantaranya merupakan pekerja pembangun puskesmas di distrik Yenggelo, Kabupaten Nduga, Papua. 10 orang yang bekerja mendapat informasi akan menjadi target penyanderaan KKB. Kemudian mereka menyelamatkan diri ke kampung Alamat dengan berjalan kaki dan meminta bantuan untuk dijemput. Dengan tadi mengutamakan prioritas utama kita adalah keselamatan dari pilot tersebut. Ya, jadi komunikasi sudah mungkin ya agak sedikit terbuka dengan pihak mereka dan saya apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para tokoh agama, tokoh adat. Namun kita masih menunggu hasilnya yang nyata. Gitu ya. Lebih lanjut, Pangdam menjelaskan TNI melakukan evakuasi karena ada permintaan dari admin Dwi Jangge yang mana ada 10 pekerja puskesmas Yenggelo. Mereka takut dan menyelamatkan diri ke kampung Alamak. Operasi penjemputan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan dilakukan dengan standar operasi TNI. 18 orang yang dievakuasi ini berjalan selama 2 hari untuk sampai ke kampung Alamak. Petugas damkar mengevakuasi piton 3,5 meter di kandang ayam. Informasi selengkapnya di iNews Malam sesaat lagi.